أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma iftah alaina futuhal arifin amma ba'd. Selamat datang kepada semuanya para hadirin dalam lanjutan kajian kita membaca kitab fikih yang berjudul Fikih Muqaddimah Hadramiyah. Alhamdulillah sekarang pertemuan yang ke-24. Para jamaah rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita yaitu fikih atau mengaji masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah. Jadi dalam mengaji fikih ini ada berkaitan dengan ibadah, ada yang berkaitan dengan muamalat, ada yang berkaitan dengan munakahat, ada yang berkaitan dengan jinayah. Yang ibadah misalkan masalah wudhu, masalah salat itu ibadah. Kalau masalah fikih, masalah muamalat ya masalah jual beli, akad, utang piutang, itu masalah itu. Atau masalah munakahat, itu masalah yang bersangkutan dengan masalah pernikahan, wali, yang penting mulai dari pelamaran sampai nikah gitu. Itu munakahat. Atau jinayat, itu adalah tentang hukum. Dan alhamdulillah sekarang kita akan bahas tentang masalah yang ibadah, itu yang berkaitan dengan taharah. Taharah. Mudah-mudahan dengan pengajian ini memberikan manfaat kepada kita semua, memberi manfaat ke kehidupan kita, sehingga dengan mempelajari kitab fikih atau yang sekarang itu ibadah adalah memberikan pertolongan maupun kemudahan buat kita untuk menjalankan aktivitas sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan fikihnya. Dan memudahkan lebih-lebih untuk aktivitas yang bersifat ukhrawi, itu akhirat, itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi tabungan di akhirat nantinya. Dan mudah-mudahan bermanfaat nantinya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan nantinya insya Allah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Baik, sebelum kita membahas pembahasan sekarang, kalau tema pembahasan pasal ini adalah tentang mashul khufain. Mashul khufain kalau bahasa kitanya adalah mengusap sepatu. Kalau mengusap sepatu ini kapan waktunya? Yaitu ketika berwudu. Hanya khusus ketika berwudu saja gitu. Sebagaimana kita sebutkan kemarin di pertemuan minggu kemarin, kita mungkin sebelum masuk pembahasan baru sekarang, kita akan menjelaskan secara ringkas yang pertemuan kemarin.
Jadi masul khufain itu mengusap sepatu. Mungkin ada di antara kita melihat orang itu atau melihat saudara kita yang mengamalkan ini. Jadi surah atau penjelasannya biar kita bisa mentasaurkan gitu kan apa pengajian kita sekarang. Jadi masul khufain atau menyapu dua sepatu ini. Jadi ketika kita berwudu itu masalahnya sampai di pembasuhan kaki. Jadi sampai di pembasuhan kaki ada kala orang ini dia itu tidak melepas dua sepatunya. Nah, gitu. Jadi dia basuh tangan, wajah, tangan, rambut, kemudian langsung di kaki. Pas di basuhan kaki, orang ini tidak melepas dua sepatu. Itu sering terjadi di negara-negara yang bermusim dingin gitu. Karena kalau musim dingin itu melepas sepatu ya nggak susah karena dingin cuacanya. Jadi ketika orang itu berwudu, dia hanya melap sepatu saja, ambil air, kemudian dilap gitu saja. Nah, itulah pembahasan kita sekarang. Oke, itu gambaran besarnya. Tapi kalau ada saudara kita nantinya di Indonesia yang mengamalkan kajian ini, dia ketika mau sholat atau memenuhi syarat yang telah kita sebutkan kemarin, maka itu masuk kategori. Tapi kalau misalkan dari 5 syarat kemarin, kalau kurang, maka sapuan sepatunya tidak sah. Kalau dia sapu, dia bawa ke sholat, maka wudhunya tidak sah. Kalau tidak sah wudhunya, berarti sholatnya tidak sah. Gitu. Jadi kemarin dalam masalah masul khufain atau menyapu dua sepatu, ada 5 poin yang perlu kita bahas. Ya. Yang pertama adalah apa hukumnya gitu. Jadi apa hukumnya kita mengusap dua sepatu? Hukumnya. Apakah semua sepatu bisa kita usap gitu? Atau kita sapu ketika berwudu? Yang mana hukumnya? Poin nomor 1 ini sudah kita bahas minggu kemarin. Dan poin nomor 2 adalah syarat-syaratnya gitu. Jadi syarat-syaratnya. Jadi syaratnya ada 5. Kalau terpenuhi 5 syarat ini, maka sepatu tersebut bisa dikategorikan bisa disapu. Gitu. Sebagaimana syaratnya kemarin kita sebutkan, itu ada 5. Jadi yang sepatu yang mesti kita pakai, yang pertama syaratnya adalah mesti kita itu memakai sepatu ba'da taharah kamilah. Setelah selesai sempurna taharah kita atau bersuci kita. Jadi kalau maksudnya selesai taharah sempurna ini adalah kan habisnya di kaki kiri. Jadi kita berwudu setangan, wajah, tangan, rambut dan telinga sampai kaki. Nah, setelah masuk kaki kiri, itu kan kita sudah dianggap dikategorikan wudhu kita telah sempurna. Itu. Jadi memakai sepatu ini setelah wudhu kita sempurna. Oke, itu syarat yang pertama. Dan syarat yang kedua, mesti sepatu itulah suci, tohiron. Ya, jadi kalau tohiron, kalau mesti suci berarti keluar kata-kata najis. Kalau misalnya sepatu itu kena najis, yang berkaitan itu najis, maka tidak sah. Kalau kita bawa sholat, maka sholat kita tidak sah. Kalau syarat yang ketiga adalah kawiyan. Jadi sepatu yang kita usap, yang boleh kita usap itu adalah kawiyan. Kawiyan ini maksudnya adalah yumkinu mutaba'atul masyi alaihi lil musafir fil hajati. Sepatu ini seandainya kita bawa untuk musafir kan misalnya ada jangka waktu atau rukhsah bagi dia adalah 3 hari 3 malam. Jadi selama dia musafir 3 hari 3 malam tanpa dia membuka sepatunya ketika mau berwudu dan mau tidur, mau ngapain, jadi selama 3 hari tanpa buka sepatu dan dia pergi mencari makan, pergi ke pasar, yang penting dalam 3 hari itu tidak ada membuka sepatu, gitu.
Maka kalau misalkan 3 hari itu tidak robek sepatunya, tidak ada bolong gitu, maka sepatu tersebut dikatakan qawiyan. Qawiyan maksudnya adalah kuat, berarti sepatunya kuat gitu. Saran yang keempat adalah satiron li mahalli ghusli. Jadi sepatu tersebut adalah sepatu yang menutupi mahal basuhan fardu. Jadi basuhan fardu buat kaki adalah dari ujung kaki, dari ujung mata kaki sampai dari ujung kaki, jari kaki sampai ke mata kaki. Ya, mata kaki. Itu batas wajib basuhan kaki. Berarti kalau di atas mata kaki ke atas itu basuhan sunat. Jadi kalau kita meruduk mesti dari ujung kaki sampai ujung mata kaki. Itu mesti dibasuh, itu yang fardu. Jadi sepatu tersebut menutupi dari ujung kaki sampai mata kaki tersebut. Saran keempat. Jadi saran kelima adalah mani'an nufuzal ma. Jadi sepatu tersebut tidak tembus air. Misal kalau kita tuangkan air atau kena air, maka air itu tidak masuk ke dalam sepatu kita. Kalau misalnya sepatu kita telah memenuhi 5 persyaratan ini, maka itu boleh kita sapu gitu. Boleh kita sapu dan boleh kita bawa sholat. Tapi kalau misalkan kurang satu syarat saja atau ya kurang syarat saja, maka sepatu tersebut tidak memenuhi syarat. Maka kalau kita bawa atau kita usap ketika berwudhu, maka usapannya tidak sah dan wudhu kita tidak sah. Gitu. Itu sebagaimana yang rincinya telah kita bahas minggu kemarin. Itu poin yang nomor 2. Jadi tadi yang nomor 1, apa hukumnya? Kalau hukumnya boleh gitu. Kedua, apa syarat-syaratnya gitu. Ada 5. Jadi kalau terpenuhi 5, maka sapuannya sah. Yang ketiga adalah mudahnya, masanya. Berapa hari gitu, berapa jam, ada masa-masa tertentunya. Kalau misalkan habis madah atau masanya, maka kalau habis batas, maka untuk selanjutnya tidak sah lagi. Kalau dia sampai menyapu sepatu, maka sapunya tidak sah. Gitu. Kemudian poin yang keempat adalah bagaimana cara kita mengusap sepatu tersebut. Jadi nanti ketika mengusap sepatu itu ada juga caranya. Itu poin yang keempat. Poin yang kelima, yang membatalkan sapuan kita. Nah itu. Jadi ada 5 poin yang perlu kita bahas hukumnya, syarat, masanya, bagaimana cara mengusap, dan kelima adalah membatalkan usapan. Maksudnya kalau kita pakai sepatu, kemudian kita usap, apa saja yang membatalkannya? Itu terakhir kita bahas. Berarti hukum sudah kita bahas minggu kemarin, syarat-syaratnya sudah kita bahas kemarin. Berarti sekarang kita membahas madahnya atau masanya gitu. Berapa hari gitu. Misalnya kalau bagi orang mukim dan bagi orang musafir, berapa jam dikasih waktu bagi dia bisa. Berarti sekarang pembahasan kita adalah poin yang ketiga, itulah mudahnya atau masanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayya pembahasan sekarang wa ayyanzi'ahul muqimu ba'da yaumin wa lailatin wal musafiru safara qasrin ba'da salasati ayyamin bilayaliha wa ibtida'ul muddati minal hadathi ba'da lubsin fa in masaha hadaran thumma safara aw akasa atamma masa muqimin wa yusannu mashu a'lahu wa asfalihi wa aqibihi khututan marratan wal wajibu mashu adna syai'in min zahiri a'lahu. Itu kalau di kitabnya.
Sekarang kita jelaskan. Nih, jadi sebenarnya kalau mari kita tasawurkan, kita bayangkan, yang dimaksud dengan basuhan atau menyapu sepatu ini adalah, jadi caranya gini, biar ke depan nanti pembahasan lebih mudah. Coba kita bayangkan dulu, kita tasawurkan, biar nanti nyambung surahnya gitu. Jadi cara memakai sepatu tersebut, caranya adalah yang pertama, kita wudhu kayak biasa. Misalkan sekarang kita mau sholat zuhur, oke, berarti mesti kita sebelum sholat berwudhu. Berwudhu ya pertama kita basuh telapak tangan gitu kan, telapak tangan, air mulut, hidung, wajah, basuh tangan, rambut, telinga gitu. Sampai situ. Pas di ya sampai ke kaki kan. Ya tadi yang pertama adalah kita wudhu kayak biasa. Dari dua telapak tangan sampai wajah, tangan, rambut, telinga, dan kaki. Nah, sampai sempurna. Kan misal telah sempurna, oke, sekarang wudhu kita telah sempurna. Setelah sempurna wudhu kita, baru kita memakai sepatu. Itu poin kedua urutannya. Pertama kita wudhu sempurna dulu. Oke, kita wudhu kayak biasa. Poin kedua, baru pasang sepatunya. Ya, baru kita pasang sepatunya dengan memenuhi sepatu itu memenuhi kategori syarat yang 5 tadi. Kalau misalkan sepatu tadi kurang dari yang satu syarat dari 5 tadi, maka itu tidak sah. Itu harus memenuhi 5 syarat tadi. Yang ketiga, ya, selama masa yang ditentukan, sini ada 2. Kalau untuk orang mukim, ya orang mukim maksudnya tidak berpergian jauh, tidak musafir, ya orang maksudnya hanya di negeri itu saja, hanya di balad atau di kampung itu saja, tanpa bepergian berkilo-kilo gitu. Maka ada waktu buat dia. Kalau dia, jadi masalah sabun sepatu ini boleh bagi orang mukim, yaitu yang tidak berjalan jauh atau musafir. Dan yang kedua, boleh bagi orang musafir. Kalau orang yang mukim, ya seperti kita gitu kan, tidak ada berjalan jauh gitu. Jadi waktu masa kita untuk menyapu sepatu tersebut adalah 24 jam, yaitu sehari semalam. Gitu. Kalau bagi orang musafir nanti ada batasnya. Kapan orang itu dikatakan musafir? Ya, nanti batas orang itu bisa dikatakan musafir adalah seseorang telah melewati jalan ya lebih kurang 85 kilo gitu. 85 kilo. Jadi seseorang telah melewati jalan sepanjang 85 kilo, maka orang tersebut telah dikatakan musafir. Gitu. Misalkan kalau kita dari selatan misal kita ambil di Padang Aro gitu kan. Dari Padang Aro sampai ke Padang, ya ke Padang, itu kira-kira ada sekitar 150 lebih kilo gitu. Berarti dari Padang Aro, Selatan sampai ke Padang, berarti itu telah dinamakan kita musafir. Karena telah melewati batas yang ditentukan. Itu kalau batas yang ditentukan adalah 85 ke atas. Ya, 85 kilo ke atas. Dan kalau ke Padang tuh udah lebih 100 gitu. Maka kalau kita mengqashar salat sudah bisa, menjamak salat sudah bisa. Jadi kalau untuk orang musafir ada waktunya 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Kalau 3 hari 3 malam itu kita hitung jamnya adalah 72 jam ya. 72 jam. Kalau kita jamkan. Itu. Nah, jadi kalau seorang telah mengusap sepatu tadi, nanti habis itu kalau dia berhadas, dia itu tidak mesti membuka sepatunya. Tapi hanya mengusap sepatu saja. Tapi kebanyakan ini terjadi di negara-negara yang bermusim, yang beriklim dingin gitu. Kalau di Indonesia mungkin jarang orang yang mengamalkan
mengusap sepatu ketika mau sholat. Ya gitu. Misalnya ini di negara-negara kayak Mesir juga bisa tuh. Ya, Sudan yang dingin-dinginnya sampai 0 derajat. Itu kalau pas dingin kan kalau kita buka sepatu tuh dingin kena air gitu. Jadi boleh kita ganti dengan tampan buka sepatu itu diusap saja sepatunya. Nah, kenapa saya membahas ini? Ini sebagai gambaran saja. Intinya kalau ada antara orang mengamalkan ini di Indonesia, ya jangan kita vonis langsung dia salah gitu kan. Dan pembahasannya juga ada gitu kan. Jadi berarti dia mengamalkan gitu. Berarti sekarang wa ayazi'ahul muqimu ba'da yaumi wa lailatin. Sekarang melepas sepatu jadi orang mukim. Ini sekarang pembahasan mukim. Ya mukim ini adalah orang yang tidak musafir. Orang yang tidak musafir. Ia hanya sekitar balad atau negeri tersebut tanpa ada perjalanan jauh. Orang mukim melepas sepatunya atau masa dia sepatu adalah selama 24 jam. Di bahasa Arab itu kan ada namanya al-yaum atau nahar gitu. Al-yaum atau nahar atau lailah. Lailah itu malam, al-yaum siang atau nahar siang juga. Jadi sebelum kita masuk pembahasannya, jadi al-yaum. Al-yaum itu kan hari siang. Jadi batasnya dari mana dan ke mana gitu. Jadi al-yaum batas mulainya adalah minal fajri ilal maghrib. Jadi minal fajri ilal maghrib itu dikatakan adalah al-yaum, siang. Berarti kalau kita salat subuh itu udah di waktu siang. Karena siang itu mulainya minal fajri, karena subuh itu mulai kan udah fajar gitu. Minal fajri ilal maghrib gitu. Jadi kita katakan siang itu mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu katakan siang gitu. Kemudian lailah. Kalau lailah berarti minal maghrib ilal fajri. Jadi habis maghrib baru bertukar hari gitu. Habis maghrib baru bertukar hari sampai baru dikatakan malam atau situ pertukaran hari. Karena itu kan kalau bulan Arab, kalau bulan Hijriah kan pertukarannya di habis maghrib gitu. Karena itu kan kalau orang menentukan mau puasa, mau bulan-bulan besar kan di pas maghribnya gitu. Karena pertukaran hari itu di waktu maghrib. Beda kalau bulan Masehi kan enggak, itu kan di jam 12. Tapi kalau bulan Arab, Zulhijjah, itu di pas maghribnya pertukaran hari. Jadi tadi pembahasan kita masalah orang mukim atau orang musafir. Gitu. Jadi kan sepatu, kita menyapu dua sepatu ini. Boleh bagi orang mukim dan boleh bagi orang musafir. Kalau bagi orang mukim, berarti waktunya 24 jam. Batas waktu menyapunya boleh. Dan bagi orang musafir, batas waktunya 3 hari 3 malam atau 72 jam. Tuh. Cuman di sini, apakah setiap orang musafir dapat hak untuk mengusap sepatunya? Jadi pertanyaan itu. Cuman apakah setiap orang musafir itu kan dapat hak mengusap sepatunya 72 jam? Tidak. Jawabannya tidak. Jadi jawabannya tidak. Bukan setiap orang musafir itu dapat hak untuk mengusap sepatunya. Kenapa? Jadi jawabannya, jadi musafir yang dapat waktu 72 jam untuk masa mengusap sepatu itu adalah musafir safara qasrin. Al-musafir safara qasrin. Musafir yang dibolehkan untuk mengqasar salat. Jadi musafir yang boleh mengqasar salat, maka ada untuk dia mengusap sepatu masanya selama 72 jam atau 3 hari 3 malam. Jadi
gitu. Jadi ini pertanyaannya menyambung-nyambung. Pertama, apakah setiap musafir dapat hak untuk menyapu sepatu itu 72 jam? Jawabannya tidak. Jadi musafir yang mana yang dapat 72 jam adalah musafir. Yang mana di sana kita mungkin musafir yang boleh untuk mengqashar salat. Sambung pertanyaan, apakah semua safar atau musafir, apakah semua safar kita boleh mengqashar? Tidak. Jadi safar mana yang boleh kita qashar? Ada dua. Ada dua. Yang pertama adalah safar mubah. Safar mubah. Safar mubah ini maknanya adalah safar laisa bimaksiyah. Jadi perjalanan kita bukan tujuan untuk maksiat. Bukan tujuannya maksiat. Gitu. Tapi misalkan tadi kita katakan kalau untuk orang musafir kan ada jatah buat dia bisa mengusap sesuatu selama 72 jam, 3 hari 3 malam. Tapi musafir mana? Itu musafir yang di sana bisa sholat. Nah, jadi begitu juga masalahnya. Jadi seseorang musafir perjalanan jauh, gitu kan? Tapi niatnya hanya untuk, jadi tujuan musafirnya untuk maksiat. Apakah dia boleh mengqashar salat ketika perjalanan tersebut? Tidak boleh. Walaupun dia itu dikatakan musafir. Gitu. Jadi musafir yang boleh mengqashar salat adalah musafir, pertama ada dua. Musafir mubah. Musafir mubah artinya musafir laisa bimaksiyah. Musafir, ya, musafirnya perjalanan jauh ya. Perjalanan jauh, seorang perjalanan jauh yang tidak tujuan untuk maksiat. Laisa bimaksiyah. Maka boleh bagi dia untuk mengqashar salat di jalan. Artinya mengqashar salat, kalau misalkan zuhur 4 rakaat, bisa dijadikan 2 rakaat. Gitu. Dan boleh juga menjamak takdim dan jamak takhir. Itu rukhsah atau keringanan bagi orang yang perjalanan jauh. Jadi musafir yang pertama lah safar mubah, itu musafir mubah. Ya. Karena sini kan mubah. Karena berbeda mubah yang ada di dalam masalah kitab usul atau warakat. Kalau mubah di sini yaitu umum. Mubah di sini umum, yaitu mencakupi wajib, mandub, mubah, makruh. Tapi kalau mubah yang ada di hukum yang kita ketahui atau di usul fikih, itu mubah itu bagian dari hukum yang 5. Apa hukum yang 5? Itu ada wajib, ada mandub, ada mubah, ada makruh, ada haram. Itu. Tapi di permasalahan ini itu mubah. Jadi mubah di sini maksudnya umum gitu. Mubah di sini umum. Jadi mencakupi mubah di sini adalah ada musafirnya wajib, ada musafirnya sunat, ada musafirnya makruh, ada musafirnya haram. Kalau musafir haram tidak. Jadi ada musafir wajib, ada mandub, ada mubah, ada makruh. Jadi sini mubah sini mencakupi semuanya, bukan mubah yang ada di dalam pembagian hukum. Gitu. Gitu. Jadi kalau dalam safar kita safar mubah, maka boleh bagi kita untuk menyapu sepatu selama 7-20 jam, yaitu 3 hari 3 malam. Itu sama safar mubah. Dikategorikan orang itu boleh mengqashar salat atau dikatakan safar yang boleh mengqashar salat pertama adalah safar mubah. Yang kedua, safarnya tawil. Safarnya itu panjang. Perjalanan itu panjang.
Berapa sih batasnya gitu? Jadi batasnya perjalanan panjang ini bisa dikatakan itu musafir perjalanan jauh adalah jarak jarak kilonya lebih kurang 85 kilo. Jadi 85 kilo. Berarti dua ini syaratnya. Jadi kalau kita mau mengqashar salat harus terpenuhi syarat ini. Safar kita, tujuan kita, perjalanan tersebut adalah perjalanan itulah bukan untuk maksiat. Bukan untuk maksiat. Tapi kalau perjalanan kita untuk maksiat, melakukan maksiat, maka tidak ada rukhsah untuk salat untuk mengqashar salat nantinya. Yang kedua adalah safarnya tawil. Safar tawil sini maksudnya safar yang sudah melewati jalan 85 lebih kurang 85 kilometer. Ya, tapi kalau ulama Mesir pun memfatwakan ya safar tawil ini 85 kilo. 85. Jadi misalkan kalau kita dari Sulawesi Selatan, kalau misal dari Padang Aro ke Padang itu sudah bisa kita mengqashar salat atau menjamak salat. Karena itu telah dinamakan musafir towil gitu. Yang penting terpenuhi syarat dua ini. Tujuan kita dari selatan dari Padang Aro ke Padang, pertama tujuan kita buat apa? Buat untuk ilmu, bukan untuk maksiat gitu, atau maksiat gitu, bukan untuk maksiat. Maka boleh kita di jalan kan sampai di Borlabu, sampai di Alam Panjang gitu. Oleh kita mengqashar salat, ada rukhsah lah gitu. Ada rukhsah. Tapi kalau tujuan kita dari Padang Aro mau ke Padang atau Bukit Tinggi, tujuannya untuk maksiat gitu kan, maka di perjalanan kita tidak diperbolehkan untuk ada rukhsah yaitu mengqashar salat. Nah, begitu juga dengan menyapu sepatu. Jadi ketika orang itu dari Padang Aro ke Padang, perjalanan jauh musafir, jadi tidak dibenarkan kalau dia menyapu sepatu maka sapunya tidak sah. Gitu. Karena bukan setiap orang yang musafir dapat haknya untuk menyapu sepatu. Nah, tapi jadi musafir yang mana? Nah, apakah mengqashar? Tidak juga, kecuali itu musafir yang musafirnya mubah atau musafirnya tawil. Itu namanya, itu boleh kita melakukan qashar atau menyapu sepatu. Tadi kita dah bahas yaitu safar wajib. Jadi di dalam fikih itu ada musafir kita, perjalanan kita jauh, ada hukumnya wajib, ada hukumnya mandub, ada hukumnya mubah, ada hukumnya makruh. Perjalanan jauh dari Padang Aro ke Padang, nah gitu kan. Kalau safar wajib, contohnya apa? Safar wajib atau musafir wajib, hukumnya musafir wajib, contohnya adalah safir atau safar atau musafir ketika berangkat haji. Jadi kalau kita berangkat haji dari Indonesia menuju tempat Makkah itu kan, itu hukum musafir kita dari negara Indonesia sampai Arab itu hukumnya musafir kita hukumnya musafir wajib. Gitu. Nah, kedua safar mandub. Musafir itu dihukumi mandub. Contohnya apa? Ziarah atau silaturahmi. Nah, misalkan kita dari Sulawesi Selatan pergi ke Padang telah melewati safar towil atau safar lewat 85 kilo. Tujuan kita ke Padang adalah untuk silaturahmi ke dosana, sobok orang tua atau sobok yo dosa tekan kawan. Itu kan istilahnya nyambung silaturahmi lah gitu. Jadi perjalanan kita tersebut dari Padang Aro menuju ke Padang itu namanya safir mandub gitu. Itu musafir mandub, hukumnya sunat. Nah, kalau tujuan kita untuk silaturahmi atau ziarah. Yang ketiga ada safar itu namanya safar mubah. Perjalanan kita itu dihukumi mubah. Contohnya pergi berdagang. Ya. Pergi berdagang kan misalkan dari Padang Aro ke Padang. Orang Padang Aro mau tujuannya saya pergi ke Padang pengen berdagang kain atau berdagang yang lain gitu.
Jadi perjalanan dia dari Padang Aro sampai ke Padang itu namanya safarnya safar mubah. Safar mubah boleh-boleh saja. Ada yang keempat safar makruh. Ini hukumnya makruh. Kalau dia perjalanan, dia lakukan perjalanan dari Padang Aro sampai ke Padang, hukumnya makruh. Apa contohnya? Yaitu pergi menjual atau mengalih kain kafan. Ya, mengalih kain kafan. Dia dari Padang Aro pengen ke Padang, saya pengen berdagang kain kafan di Padang gitu. Maka itu safar dia dari selatan ke Padang itu hukumnya adalah makruh. Karena alasannya lah yang kedua contoh safar itu makruh juga adalah bagi laki-laki yang berpergian sendiri. Ya, misalkan dari selatan pergi ke Padang dengan bawa motor sendirian. Gitu. Dengan bawa motor sendirian, ya itu hukumnya makruh. Karena situ dikhawatirkan keamanan. Maksudnya di sini adalah berpergian sendiri itu ini bukan mesti dengan keluarga atau teman kita. Yang penting kalau kita sama-sama pergi sama orang lain atau orang nggak dikenal, itu bukan dikatakan sendiri. Itu masih ada orang itu. Maksudnya sendiri inilah ya sendiri saja gitu. Tidak ada satu kelompok itu, tidak ada banyak orang. Pergi sendiri hukumnya itu makruh. Jadi perjalanan kita dari Selatan ke Padang itu hukum makruh kalau pergi sendiri. Jadi kan tadi kita bahas poin kedua safar, karena kan safar mubah, safar tawil. Bagaimana kalau safar itu qasir, perjalanan musafir itu pendek. Ada juga safar itu tawil, berarti kalau safar tawil melewati 85 km. Ada sekarang bagaimana dengan safar qasir, itu musafir yang pendek yaitu kurang dari batas 85 km. Ya mungkin 50, 60 gitu. Jadi kalau safar yang pendek, boleh seseorang itu menyapu sepatu, tapi dengan waktu 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam gitu. 1 hari 1 malam. Ya. Jadi juga ada, tadi kan kita sebutkan safar itu wajib, ada safar itu mandub, sunat hukumnya, ada safar itu mubah, ada safar itu makruh hukumnya, dan contohnya telah kita sebutkan. Ada juga safar itu haram. Haram kita melakukan perjalanan tersebut. Apa contohnya? Yaitu musafir seorang istri tanpa izin suami. Nah, itu. Tanpa izin suami. Jadi seorang istri pergi jauh gitu kan tanpa izin ke suami. Jadi perjalanan dia itu adalah hukumnya haram. Meskipun tujuannya baik gitu. Meskipun tujuannya pergi mengaji, pergi taklim gitu kan, belajar agama gitu. Tapi kalau tidak ada seizin suaminya, maka perjalanan itu adalah haram. Gitu. Itu bagi yang musafir. Hmm. Jadi kembali ke sepatu tadi. Jadi wa ayyanzi ahul muqimu ba'da yaumin wa lailatin. Jadi waktu bagi orang yang mukim, jadi ada dua sih, mukim dan musafir. Kalau mukim berarti orang yang tidak berjalan jauh. Kalau musafir berarti orang yang berjalan jauh. Kalau bagi orang yang mukim, berarti ada waktu atau masa bagi dia selama 1 hari 1 malam atau 24 jam. Wal musafiru. Ya.
Wal musafiru safara qasrin ba'da salah satu ayamin bilayaliha. Kalau bagi orang musafir, yang mana musafirnya ini boleh mengerjakan qasar salat, maka ada waktu bagi dia mengusap sepatu selama 3 hari 3 malam atau 72 jam. Kalau dia musafir kalau dia musafir tujuannya maksiat, maka waktu yang dikasih untuk dia boleh mengusap sepatu hanya 1 hari 1 malam. Masih boleh, tapi 1 hari 1 malam. Gitu. Karena ada orang itu dia itu mukim tapi sama dengan tidak mukim. Karena ya ada orang itu tidak mukim, berarti ada orang itu tidak mukim. Kalau tidak mukim berarti dia musafir, perjalanan jauh. Ada orang itu tidak mukim, ya maksudnya tidak berada di negeri dia atau di balad dia, tapi sama dengan mukim. Hukumnya sama dengan orang itu mukim. Itu ada 2 surahnya. Orang itu tidak mukim, tidak berada di negerinya, maksudnya dia dalam keadaan musafir, tapi hukumnya sama dengan mukim. Kalau sama dengan hukumnya dengan mukim, berarti jatah menyapu sepatunya adalah 1 hari 1 malam. Ada 2. Yang pertama, orang yang safar pendek. Ya. Berarti kalau orang safar pendek yang tidak sampai, ya berarti kalau safar pendek itu tidak sampai 85 km. Berarti kurang dari 85 km itu 85 km itu dikategorikan orang tersebut safarnya qasir atau safar pendek. Ya misalnya 50 kilo, 60 kilo gitu. Maka muda atau masa dia boleh mengusap sepatu adalah sehari semalam. Itu 24 jam. Yang kedua adalah orang yang safar. Orang yang safar maksudnya safarnya towil, yang safar towil maksudnya 85 kilo ke atas, tapi tujuannya untuk maksiat. Nah, gitu. Tapi tujuannya untuk maksiat, maka juga ada boleh dia menyapu sepatu, tapi ya aturannya kan kalau orang yang musafir yang panjang itu kan dikasih waktu selama 3 hari 3 malam. Tapi karena dia tujuan dia musafir hanya untuk mengerjakan maksiat, tujuannya maksiat, masih dikasih 1 hari 1 malam. Yang aturannya kan 3 hari 3 malam. Karena tujuannya untuk maksiat, oh ya musafir yang untuk maksiat, maka hanya dapat jatah 1 hari 1 malam. Berarti kalau lewat 1 hari 1 malam, maka habis madah safunnya. Gitu. Selanjutnya, ntar kalau ada yang menanyakan mungkin bisa catat dulu. Terus habis ini kita buka pertanyaan. Soalnya wabtida'ul muddati minal hadasi ba'da lubusin. Itu. Wabtida'ul mud. Nanti yang masalah karena kalau ditulis itu saya nggak bisa baca. Maksudnya terlalu jauh gitu. Ntar pas dikasih di mulai menanya, ntar aktifin aja suara mic-nya. Wabtida'ul muddati minal hadasi ba'da lubsi. Nah itu. Ba'da lubsi fa in masa hadaran summa safara aw akasa atamma masa mukimin. Jadi artinya adalah seseorang mulai menghitung iya. Mulai wabtida'ul muddat. Jadi masanya itu masa waktu tadi kan kita katakan kalau bagi orang mukim ada 24 jam dan bagi orang yang musafir ada 72 jam, 3 hari 3 malam. Sekarang jadi pertanyaan, kapan mulai hitungnya gitu?
apakah setelah langsung memasang sepatu atau gimana gitu. Misalkan tadi wudhu kan, habis itu langsung kita pasang sepatu. Apakah dari kita pasang sepatu tersebut telah dimulai waktunya? Berarti ya misalkan kalau jam 1 kita pasang sepatu, berarti kalau 24 jam berarti jam 1 besok. Apakah begitu gitu mulainya? Nah, sini jawabnya wabtida'ul muddati minal hadati ba'da lubsin. Itu. Mulai menghitung itu bukan dari masang sepatu. Jadi mulai menghitung waktu itu bukan dari masang sepatu. Akan tetapi mulainya adalah ketika dia berhadas. Ketika dia berhadas. Nah, contohnya gini. Sekarang masuk ke mulainya. Mulai menghitung masa tadi. Tadi kan sudah kita katakan kalau bagi orang mungkin 24 jam, bagi orang musafir 72 jam 3 hari 3 malam. Sekarang kapan mulai hitungnya itu mulai startnya kapan mulai? Itu ba'da lubsin. Jadi minal hadasi sesudah hadas. Contohnya. Sekarang kita mau sholat zuhur. Sholat zuhur kita wudhu kayak biasa, tangan, wajah, tangan, rambut, masuk kaki, sempurna. Ya, udah sempurna semuanya, udah masuk ke kaki kiri kita. Terakhir habis itu baru kita pakai sepatu. Habis itu baru kita pakai sepatu yang terpenuhi 5 syarat tadi. Langsung kita pakai sepatu. Kemudian jam 1 kita mau sholat zuhur kita ambil wudhu kayak biasa. Setelah wudhu kita pasang sepatu. Nantinya sekitar jam 3 kita berhadas. Setelah jam 3-nya kita berhadas. Misalkan hadasnya ya menyentuh kulit istri gitu kan, ya menyentuh istri lah atau buang angin lah. Atau buang angin. Jam 3 dia buang angin, berarti wudhunya batal. Wudhunya batal. Berarti apakah hitungan ini mulai dari jam 1 atau jam 3? Jawabannya adalah mulainya hitungan dari jam 3. Karena dari jam 3 itu, karena hadasnya ada ketika jam 3. Itu. Jam 1 dia berwudhu pakai sepatu, kemudian sholat zuhur dengan pakai sepatu, kemudian jam 3 dia berhadas, buang angin. Nah, gitu. Sekarang dia mukim, tidak musafir. Berarti jam 3 udah di start hitungannya. Sekarang bagi orang mukim dulu kita katakan. Kalau bagi orang mukim 24 jam. Berarti dari jam 3 sekarang sampai jam 3 besok boleh dia menyapu sepatu. Maksudnya ketika dia mau sholat asar nanti dia tidak boleh melepas sepatunya. Gitu. Dia wudhu biasa tangan, wajah, rambut sampai di kaki dia tidak membuka sepatu, hanya mengusap saja. Nah, disinilah mulai mengusap. Tapi kalau waktunya mulai dari jam 3. Sholat asar pakai sepatu, kemudian sampai di maghrib juga tanpa buka sepatu, kemudian isya tidak buka sepatu, kemudian tidur tidak buka sepatu, karena syarat nantinya kita sebutkan di antara syarat yang membatalkan tidak boleh mengusap sepatu adalah membuka sepatu. Tapi kalau kita buka sepatu di waktu maghrib, nah gitu, kita buka sepatu di waktu maghrib, maka sapuan di waktu isya habis. Karena batal dengan kita copot sepatu kita buka gitu kan, lepas, maka sapuannya habis. Berarti mulai hitungan baru lagi gitu. Tapi kalau misalnya tidak kita lepas-lepas dari jam 3 sekarang, karena kan jam 3 kita berhadas tadi, kita buang angin gitu. Dari jam 3 sekarang sampai jam 3 besok tidak ada kita buka-buka sepatu. Jadi ketika kita mau sholat, kita tidak buka-buka sepatu, sholat pakai sepatu gitu, tidur pakai sepatu. Berarti dari asar kita udah sapu, maghrib sapu, isya sapu, subuh sapu gitu kan. Entah kalau mau sholat sunat, sholat zuhur sapu gitu.
ntar sampai di sholat zuhur, kita sapu juga gitu. Sampai jam 3, maka waktunya habis. Jadi jam 3 waktu habis, jadi jam asar waktu besoknya tidak berlagi hukum untuk menyapu lagi gitu. Harus ulang lagi gitu. Ulang hitungan baru lagi. Jadi itu maksudnya di 24 jam. Jadi itu ba'da lubsin minal hadasi ba'da lubsin gitu. Jadi kalau masa mulainya kapan dia berhadas? Kalau misalnya dia berhadas jam 4, berarti jam 4, berarti kalau bagi orang mukim, berarti jam 4 sore besok habisnya gitu. Kalau misalnya berhadas jam 2, berarti jam 2 besok habis. Itu bagi orang mukim. Tapi kalau orang safar atau perjalanan jauh, berarti ya itu 72 jam. Berarti ya kalau jam 3 dia berada jam 3 sekarang, berarti ya 3 hari ke depan lah, jam 3. Hitungnya 72 jam. Nah, gitu. Jadi ada waktunya 72 jam bagi orang yang musafir. Itu surahnya berarti tidak mudah, jadi mudahnya itu dimulai ketika dia berhadas. Ketika dia berhadas. Kalau dia mulai wudhu jam 1, pakai sepatu, kemudian dia berhadas jam 3 gitu. Berarti hitungan 24 jam, berarti dari jam 3. Itu. Oke, dari situ ada yang ingin menanyakan? Mungkin yang menanyakan mungkin bisa diaktifkan mic-nya. Hmm. Ada yang pengen ditanyakan? Mungkin dari penjelasannya agak rumit atau agak terlalu cepat gitu kan? Kalau tidak, kita lanjutkan dulu. Selanjutnya, fa'in masaha hadaron, summa safar. Fa'in masaha hadaron, summa safar. Aw akasa atamma masa mukimin. Gitu. Ini lebih rumit lagi. Mungkin ya. Sekarang Pak, jadi sekarang tadi udah bisa kita pahami, berarti mudah masa kita mulai menghitung itu adalah ketika kita berhadas setelah pakai sepatu. Sekarang pembahasan baru juga. Fa'in masa hadaran sumasa fara'a'a kesa'atama masa mukim. Jadi kalau artinya, jika menyapu ketika hadir, itu kan, ketika hadir maksudnya mukim. Jadi perlu kita katakan sekarang, nanti dari sini sampai ke atas kita sering mengatakan mukim sama safar. Kalau mukim berarti ya tidak perjalanan jauh. Berarti kita masih berada di negeri itu. Kalau safar berarti kita perjalanan jauh atau melewati 85 km. Sekarang jika menyapu ketika hadir atau mukim, kemudian dia safar. Maka sempurnakan sapuan orang mukim. Itu. Atama masha mukim. Maka sempurnakan sapuan orang mukim. Gitu. Padahal kalau dia musafir kalau dia musafir kan ada waktu 2 jam. Karena dia itu menyapu sepatu tadi ketika hadir, maka hukumnya sama dengan orang mukim. Itu 24 jam. Nah, jadi gini. Jadi sini agak rumit gitu. Jadi fa'in masaha summa safaro. Itu dulu. Fa'in masaha summa safaro. Sekarang dia sekarang
dia berwudu jam 1. Berwudu, kamilah sempurna wudunya. Setelah berwudu, dia langsung memakai sepatu. Tuh. Ketika jam 3, dia berhadas. Berhadas itu baik itu buang angin atau yang lain. Dia buang angin. Sekarang kita ambil contohnya buang angin saja. Hadasnya buang angin. Berarti jam 1 dia memasang sepatu, jam 3 dia berhadas, berarti mulai dihitungnya dari jam 3. Ya. Jadi ketika jam 4 sore dia mau sholat asar, dia tidak buka sepatunya. Maksudnya tidak buka sepatu berarti telah mulai sini hukum mengusap sepatu. Maka ketika sampai basuh kaki, dia tidak perlu lagi buka sepatu. Ambil air tangannya langsung diusap. Boleh. Jadi jam 4 sore dia mau sholat asar, kemudian dia usap sepatunya. Ya. Sekarang dia mengusap sepatu ini kan ketika hadir, bukan ketika perjalanan, bukan dalam keadaan perjalanan. Ketika hadir, maksudnya ketika mukim, ketika tidak perjalanan jauh. Ya kan? Tadi dia masang sepatu jam 1. Jam 3 dia berhadas. Gitu. Kemudian jam 4 dia mau sholat asar. Berarti sholat asar karena dia sudah berhadas tadi itu ambil wudhu kan, ambil wudhu kayak biasa, sampai di sepatu dia tidak melepas sepatunya. Dia tidak melepas sepatu, langsung diusap sepatu. Sekarang kan dia mengusap sepatu itu di waktu hadir, waktu mukim. Waktu berada di negeri dia atau di kampung. Nanti sekitar jam 5 atau jam 6, jam 5 lah. Dan jam 5 dia pergi musafir. Dia pergi musafir. Pergi ke Padang itu, musafir. Maka ketika itu berapa masa yang dikasih itu? Berapa masa? Apakah 24 jam atau 72 jam? Karena sini bertemu dua gitu kan. Karena tadi dia menyapu ketika hadir, kemudian jam 5 dia pergi musafir. Kan bertemu mukim sama safar. Nah, bertemu dua. Jam 5 dia pergi safar. Jadi di sini masanya kita ambil yang safar atau yang mukim. Kalau mukim berarti 24 jam, kalau safar berarti 72 jam. Jadi kalau terjadi seperti ini, waktu menyapu itu ketika dia mukim, ketika dia hadir, tidak musafir, maka waktu dia hanya dikasih, walaupun dia musafir, hanya dikasih 1 hari 1 malam. Itu 1 hari 1 malam, walaupun dia dalam keadaan musafir. Berarti jam 3 mulai dihitung sampai jam 3 besok sore, berarti habis batas. Berarti habis batas maksudnya ya buka lagi. Berarti kalau dia mau sholat asar untuk besoknya, ya buka sepatunya gitu, baru lagi. Wudhu baru lagi. Nah itu. Jadi diambil masa yang orang mukim. Karena ada kaidah mengatakan, iza jatama'a fil ibadah janibul hadar wa janibus safar. Ada situ ketemu dua orang yang mukim, artinya hadar, dan orang yang safir, ghuliba janibul hadar. Maka kita ambil hukumnya adalah masanya orang yang mukim, itu 24 jam. Gitu. Itu alasan sih kenapa kita mau ngambil yang janibul hadar. Kenapa kita mengambil hukumnya yang orang mukim, tidak orang musafir, padahal dia musafir, karena itu asal. Karena dia tadi itu kan menyapu dalam keadaan hadir gitu. Keadaan hadir. Itu kalau dia itu kalau di kitab kan fa'in masaha, kalau dia menyapu ketika hadir, summa safaroh, kemudian dia berjalan jauh.
Itu surah pertama. Kalau atau aksa, au akasa atau sebaliknya. Sebaliknya maksudnya gimana? Kalau sebaliknya fa in masaha safaron summa aqama. Nah, summa aqama atamma masha mukim. Nah, tadi kan kita bahas dia itu menyapu ketika hadir. Kalau sekarang sebaliknya, dia itu menyapu ketika safar. Contoh, kita kasih contoh aja lebih mudah. Sekarang dia dalam keadaan safir. Orang ini dalam keadaan musafir. Misalkan dari Selatan pergi ke Medan gitu kan. Orang ini dalam keadaan musafir. Tak kala safar dia masang sepatu. Misalkan ya, ketika dia safar, dia masang sepatu. Misalkan sekarang kita lagi di perjalanan jauh. Perjalanan jauh. Jam 1 kita berwudhu kayak biasa mau sholat zuhur. Sekarang kita dalam perjalanan safar. Berwudhu. Sudah wudhu sempurna, kita pasang sepatu. Kemudian dalam perjalanan tersebut jam 3, ya jam 3 batal wudhu kita, berartinya hadas. Berarti mulai hitungnya dari jam 3. Oke kan gitu. Dan pun dia berhadas sekarang kan ketika safar. Karena dia sekarang dalam keadaan safar. Dia itu berhadas dalam keadaan safar. Gitu. Kemudian jam 4-nya dia mau sholat asar dalam perjalanan. Jam 4-nya dia mau sholat asar. Berarti kalau sholat asar dia tidak perlu buka sepatu lagi. Hanya diusap. Hanya diusap saja. Gitu. Cuman baru setelah diusap, kan sekarang dia kan mengusap sepatu di kondisi dalam keadaan safar. Setelah 10 jam, setelah dia atau 5 jam lah, setelah dia mengusap sepatu tersebut, dia sampai di kampungnya, sampai di balatnya gitu, sampai di tujuan. Apakah masih berlaku 72 jam ini untuk dia kan gitu? Tidak. Maka di sini atamma mashamukim. Jadi juga dimasukkan hukumnya atau masanya 24 jam. Kalau dia menyapu ketika hadir, ketika dalam keadaan tidak musafir, kemudian dia safar, maka hitungannya 24 jam. Itu hitungan orang mukim. Kalau sebaliknya, dia sekarang menyapu dalam keadaan safar, ketika safar dia menyapu, tidak lama kemudian sekitar 10 jam atau 5 jam sampai di kampungnya, sampai di balat tujuannya. Nah, sampai di balat tujuannya. Maka yang seharusnya kan bagi orang yang musafir itu kan ada waktu 72 jam, 3 hari 3 malam. Karena sekarang 10 jam atau 5 jam sampai langsung di rumahnya gitu. Apakah masih berlaku yang 72 jam ini? Tidak. Berarti pas sampai di perbatasan habis. Pas sampai di perbatasan habis berarti buka sepatunya gitu, udah kayak biasa lagi. Nah, gitu. Jadi itu kalau akasa sebaliknya, berarti dia menyapu sepatu itu ketika dalam keadaan musafir. Jadi kalau kesimpulannya dari kita dari tersebutkan tadi ada 3. Ada 3. Jadi yang pertama lubsul khuffain. Dari kita memasang sepatu, memasang 2 sepatu. Kemudian berhadas, kemudian mashul khuffain. Ada 3. Setiap 3 ini beda-beda hukumnya. Oke, kita contoh. Jam 1 kita pakai sepatu. Jam 3 kita berhadas. Jam 4 kita menyapu 2 sepatu.
Oke. Jam 1 masang sepatu, jam 3 berhadas, buang angin misalkan. Jam 4 kita ketika mau ambil wudhu sholat asar, langsung kita sapu tanpa buka sepatu. Kalau yang pertama tadi lubsul khafain, ketika kita memasang 2 sepatu, berarti mesti sepatunya tahar. Ya suci. Mesti sepatu itu suci. Dan kita memakai sepatu tersebut ba'da kamilut taharah, setelah sempurna kita berwudhu. Berarti kita masang sepatu jam 1, jam 3 kita berhadas. Hadas ini hukumnya adalah ketika hadas ini adalah ibtidaul muddah. Dari jam 3 itulah start dihitung mudah kita atau masa kita. Maksudnya ada yang masa 24 jam, ada yang masa 72 jam. Kalau 72 jam bagi orang yang musafir jauh, kalau sehari semalam bagi orang yang mukim. Ya seperti kita kan berada di kampung gitu. Ya kita tidak jalan jauh, boleh mengamalkan ini gitu. Ya pergi ke pasar, pergi ke masjid gitu. Boleh. Tapi dengan syarat sepatunya ya jangan najis gitu. Jangan kena najis. Tapi kalau di kampung-kampung susah kan. Stek. Nah, karena najis gitu. Tapi kalau misalnya di kampung tuh ya jalannya ya tidak ada najis maksudnya kan. Kalau kita mau ke pasar, mau ke sini situ kan aman, tidak masuk air gitu, sepatunya boleh. Berarti jam 3 kita mulai hitung mudahnya masanya. Jam 4 kita mau sholat asar. Berarti ketika mau sholat asar kita ambil wudhu kan. Karena tadi kan wudhu kita udah batal jam 3. Kayak berhadas buang angin. Jam 4 berwudhu. Wudhu kayak biasa. Tangan, wajah, dua tangan, rambut, kaki, sampai di kaki. Nah, kita tidak perlu buka sepatu. Langsung kita lap, kita sapu sepatu tersebut. Kita sapu sepatu tersebut. Itu. Kalau masul khufain, tadi kalau lubsul khufain, hukumnya adalah memasang tersebut ba'da kami lip taharah. Setelah sempurna taharah kita. Baru boleh kita masang sepatu. Kalau al-hadas jam 3, berarti ibtidaul muddah. Berarti jam 3 mulai masa hitungnya. Mulai terhitung. Masul khufain ini adalah menentu ta'yinul maddah. Ta'yinul maddah ini maksudnya adalah kan tidak kita tadi ada 2 maddah. 2 mudah gitu. Ada mudah yang 24 jam, ada mudah yang 72 jam. Gitu. Kalau kita seperti kita katakan tadi, kalau misalkan kita menyapu di ketika hadir, ketika mukim, berarti ya sabun kita sabun di pramukim, berarti 24 jam. Tapi kalau sabun kita di dalam keadaan musafir, maka 3 hari 3 malam. Jadi masul khufain itu menentukan mudah. Apakah mudah diambil itu 24 jam atau 72 jam. Nah, ini contohnya. Contoh mukim. Contoh mukim atau orang yang hadir, tidak pergi jauh. Nah, dia masang sepatu jam 1 siang. Kemudian berhadas jam 3 sore. Kemudian jam 4-nya dia ambil wudhu. Ambil wudhu kayak biasa. Nah, maka di sini baru mulai hukum menyapunya. Peserta menyapu sepatu kan. Maka karena dia menyapu dalam keadaan mukim, hadir, tidak paling jauh, maka masa untuk dia atau masa menyapunya boleh selama 24 jam. Itu 1 hari 1 malam. Yaitu start jam 3 sekarang, berarti habis jam 3 besok. Berarti jam 4-nya buka lagi sepatunya. Mau uduk kayak biasa. Berarti kalau jam maghrib, isya, mau sholat duha, mau sholat subuh, sampai zuhur besok, itu tidak boleh buka sepatu. Kalau buka sepatu, batal. Berarti ulang awal ya. Gitu. Karena ntar ada
yang membatalkan sapu sepatu itu antaranya adalah mencabut sepatunya atau membuka sepatu. Itu contoh orang mukim. Atau orang yang musafir. Dia sekarang dalam keadaan musafir. Misalkan dari selatan. Dia udah musafir. Kemudian sampai di alam panjang zuhur. Sampai alam panjang zuhur, jam 1 dia turun mobil, masuk masjid, ambil wudhu kayak biasa. Gitu kan, ambil wudhu kayak biasa. Setelah ambil wudhu sempurna, dia pakai sepatunya. Dia pakai sepatu. Dia pakai sepatunya, kemudian dia sholat. Gitu kan. Kemudian jam 3-nya dia berhadas. Ini dalam perjalanan ya, jam 3-nya sekitar di dalam panjang ya, jam 3 itu sampai di Tinjau Lawi. Jam 3 dia berhadas, buang angin. Kemudian jam 4 sampai di Padang, dia ambil wudhu kan, mau sholat asar, wudhu. Ketika dia ambil wudhu, dia kan ambil wudhu kayak biasa. Nanti sampai di kaki dia sapu. Dia sapu kan. Jadi hitungannya sekarang, karena dia sapu dalam keadaan musafir, dalam keadaan perjalanan, karena tujuan sekarang pergi ke Medan lah gitu, pergi ke Medan, jauh kan, pergi ke Medan. Jadi dia mulai sapu jam 4 sore di Padang, sapu. Kemudian berarti jam 3 tadi sampai 3 hari ke depan jam 3-nya sampai ke Medan gitu kan, ke Medan. Maka selama 3 hari itu tidak boleh dia buka sepatu. Kalau dia mau sholat zuhur, mau sholat maghrib ntar, maghrib besok, selama 3 hari, dia tidak boleh buka sepatu. Kalau dia buka sepatunya berarti batal, batal. Berarti ulang baru lagi gitu. Berarti startnya dari jam 3 sampai di Padang jam 3 di Stinjau, berarti jam 4 dia di Padang, udah mau sholat asar, berarti udah mulai dari sepatu, gitu. Ntar di sholat maghrib sampai di Pariaman gitu kan, dia nggak perlu buka-buka sepatu lagi gitu. Jam Isya aku sampai Bukit Tinggi, mungkin dia nggak perlu buka-buka sepatu lagi kalau dia berhadas. Dia hanya usap saya sepatunya gitu. Kemudian dia sholat dengan sepatu tanpa oleh buka sepatu loh. Jadi yang masul kafein itu menentukan seseorang itu mudahnya 24 jam atau 72 jam. Dari situ menentukannya. Kalau dia sapu ketika mukim hadir, berarti ada waktu dia tuh sampai besok, berarti 1 hari 1 malam. Kalau dia menyapu dalam keadaan musafir atau safar, ya berarti ada waktunya 3 hari 3 malam. Berarti habis 3 hari 3 malam, berarti ulang lagi itu. Berarti start lagi. Hmm. Oke, itu yang tadi. Ada yang mau ditanyakan? Berarti kalau kesimpulannya itu sih, kesimpulannya itu deretannya, memasang sepatu, berhadas. Berarti kalau memasang sepatu, ba'da kami litohara. Setelah sempurna toharanya, baru boleh dia pakai sepatu. Kemudian dia al-hadas. Al-hadas itu tujuannya untuk ibtidaul muddah. Dari hadas tersebutlah dia mulai menghitung apakah itu 24. Dia itu mulai menghitung mudahnya gitu. 1, 2, 3 gitu kan. Masul khufain itu menentukan, mentakdirkan mudahnya. Maksudnya mentakdirkan adalah apakah mudahnya itu 24 jam atau 72 jam. Di situ menentukannya. Oke, ada yang ditanyakan? Berarti itu udah mau habis pembahasannya. Berarti fa'ima sahadaron tsumma safara aw akasa atama masa mukim. Ada yang ingin ditanyakan?
Oke, berarti kalau tidak ada yang tanyakan, berarti yang minggu depan insya Allah kita akan bahas poin yang keempat. Berarti poin hari ini adalah masanya, menentukan masa gitu kan, kapan masanya mulainya gitu, kapan habisnya, berarti yang kita bahas hari ini gitu. Dan kapan hitungannya, dan berapa jam gitu kan. Apakah untuk musafir gitu, apa untuk mukim, seperti yang kita jelaskan tadi. Berarti kalau minggu besok kita akan bahas cara mengusapnya gitu. Cara mengusap yang disunatkan dan yang diwajibkan. Dan juga minggu besok kita akan bahas poin kelima yaitu dan yang membatalkan. Berarti minggu besok ada 2 poin, itu cara memasang sepatu, cara mengusap lah, cara mengusap sepatu tersebut dan yang membatalkannya. Bagaimana cara mengusapnya gitu? Apakah kita ini sepatu kan, apakah kita gini aja gitu sepatunya? Atau boleh ini sepatu, misalnya gini saja, apakah boleh gitu kan? Itu insya Allah kita bahas minggu depan. Kalau sekarang berarti sudah kita bahas hukumnya boleh itu kan. Syaratnya ada 5, harus terpenuhi kelima-lima. Maksudnya syarat ini bagi sepatu gitu. Jadi sepatu ini harus memenuhi 5 syarat. Nah, yang ketiga tadi mulai masanya. Kapan mulai masanya gitu. Kalau bagi musafir dan bagi mukim, bagi orang yang hadir, itu berapa jam waktunya. Kalau lewat jamnya berarti tidak berlaku lagi hukum tersebut. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak mungkin bisa ditulis. Tidak ada, Bang. Oke, tidak ada. Ya, kalau tidak ada berarti insya Allah kita semuanya paham dan bisa diamalkan. Tapi kalau ada yang ragu silahkan ditanyakan. Tapi kalau tidak, ya mungkin untuk sore ya. Kalau sini masih sore ya. Gitu. Kalau di Indonesia kan udah malam. Sini masih jam 4:30 sore. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini mudah-mudahan jadi manfaat bagi kita semuanya dan menjadi saksi lah kita bagi yang kita amalkan nantinya. Dan kalau ada kata-kata penyampaian saya pribadi yang agak kurang sopan atau tidak senang mendengarnya, ya kami pribadi mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.